Halo, perkenalkan nama saya Prasetyawan Saragi dari SI 4106 dengan NIM 120217224. Oke, kita masuk ke 7.1 yaitu async test. Oke, seperti biasa halaman 1 berisi welcome. Halaman kedua berisi tampilan aplikasi yang akan dibuat. Oke, masuk ke task pertama. Oke, kita membuat project, yaitu kita membuat project dengan nama simple async test menggunakan template empty activity. Oke, kita buat empty activity. Oke, namanya simple async test. Oke. Oke, kemudian kita buka activity main-nya. Lalu kita klik text tab. Oke. Lalu kita tambahkan layout margin di paling atas constraint layout. Oke, kita tambahkan. Kemudian kita ubah text view hello world ini atributnya menjadi seperti ini. Yang pertama Android ID kita ubah menjadi text view 1. Kemudian teksnya kita ubah menjadi value yang baru. Kemudian kita ubah ukuran text size-nya. Oke. Kemudian kita hapus constraint ini dan ini. Kemudian kita tambahkan button tepat di bawah text view. Oke, setelah kita sudah edit atribut text view-nya, jangan lupa kita ekstrak dulu ini. Ready to start. Oke. Kemudian kita tambahkan button di sini tepat di bawahnya. Oke. Kemudian kita ganti atributnya Android ID. Menjadi button. Oke. Kemudian layout width dan layout height-nya wrap content. Kemudian teksnya adalah start text. Lalu layout margin top-nya 24 dp.
kemudian on click-nya start task. Lalu constraint-nya M. Lalu yang bawahnya constraint text view. Oke, lalu kita buat method onClick dengan cara mengklik Alt Enter, lalu pilih Create Start Task View in Main Activity. Ini kita ekstrak dulu. Oke. Oke. Oke, lalu kita di sini membuat Java class baru dinamakan Simple Async Task yang nantinya akan mengextend si async task ini. Oke. Kita buat Java class baru. Oke. Kemudian kita ganti dapat dilihat pendeklarasian kelasnya akan berwarna merah karena metode si doIn background ini belum diimplementasikan. Oke, dapat dilihat ini berwarna merah karena memang belum diimplementasikan. Oke, di top of the kelasnya, di paling atas di dalam kelasnya, kita definisikan sebuah variabel, yaitu variabel yang nantinya akan menampung si text view. Oke. Oke, kita masukkan saja. Oke. Kemudian kita buat constructor buat async task yang nantinya akan mengambil si text view sebagai sebuah parameter dan nantinya akan membuat sebuah referensi secara lemah untuk si text view. Oke. Kemudian kita akan implementasikan doIn background. Oke. Jadi doIn background ini yang nantinya akan membuat ini menjadi tidak error. Oke. Oke, dapat dilihat errornya langsung hilang.
Kemudian kita tambahkan sebuah kode yang nantinya akan menggenerate angka random antara angka 0 sampai 10. Oke, jadi 6 angka ini adalah berapa milisecond dia tesnya itu akan berhenti. Oke, jadi ditentukan oleh angka random ini. Oke. Kemudian kita buat try catch. Oke, kita buat try catch. Oke, kemudian kita ganti statement return. Oke, yang tadinya return 0 kita ganti jadi ada stringnya. Oke, kurang lebih metode do in background seperti ini. Oke, langsung saja kita masuk ke task 3, yaitu mengimplementasikan langkah terakhir. Oke, 3.1 kita mengimplementasikan metode yang nantinya akan menjalankan si task async ini. Oke, kita buka main activity Java-nya. Oke, kita tambahkan variabel untuk text view. Oke, kemudian kita pada metode onCreate kita inisialisasi si mTextView itu yang nantinya akan memanggil di ID TextView1 ini. Kemudian di metode start task kita ganti TextView ini menjadi seperti ini. Oke, kemudian kita akan membuat instance baru dari simple async task ini yang nantinya akan memberikan nilai kepada mTextView dari si TextView. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengimplementasikan onSave instant. Oke, kita jalankan aplikasinya. Kemudian kita klik start task button. Oke, kita jalankan dulu aplikasinya. Oke, aplikasi ini sudah berjalan. Oke, kita klik start task. Sudah dalam posisi mapping. Nah, kita disuruh rotate. Nah, ketika di rotate dia kembali seperti state awalnya, bukan state mapping. Oke. Jadi di sini memang sudah ada pemberitahuan. Jadi kita akan melihat bahwa ketika device-nya di rotate, text view-nya akan direset kembali ke initial content. Ya, oke, jadi di sini si async task ini belum dapat mengupdate si text view. Oke, langsung saja lanjut lagi. Oke, di paling atas
si main activity, kita tambahkan ini. Oke. Kemudian kita ganti si onSave instance state-nya ini menjadi seperti ini. Oke. Kemudian pada metode onCreate kita akan membuat sebuah metode yang dimana dia akan menerima value dari si text view. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita jalankan ulang saja aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Dapat dilihat ketika kita klik Start Task. Oke, dia sudah dalam posisi mapping. Ketika kita rotate, oke, si async task ini sudah berhasil menyimpan state yang sebelumnya mapping. Ketika di rotate akan direset kembali, sekarang sudah tersimpan. Jadi ketika kita rotate, dia tidak terreset secara otomatis. Oke, sekian penjelasan 7.1. Oke, sekarang masuk ke 7.2, yaitu async test dan async test loader. Oke, seperti biasa, yang pertama berisi welcome, kemudian yang kedua berisi aplikasi yang akan kita buat, tampilannya seperti berikut. Oke, masuk ke tes pertama, kita akan mengeksplor API Google Books. Oke, kemudian kita disuruh mencari Books API. Oke, Books API. Oke. Kemudian kita cari books.volumes.list. Oke. Books.volume, oke, ini volume. Books.volumes.list, oke, ini. Kemudian nanti akan melihat web page yang akan melist parameter apa saja yang dapat dilakukan di Books API ini. Oke, pada kolom Q, oke, di sini kita akan memasukkan nama bukunya, oke, atau nama sebagian bukunya, contohnya Romeo. Oke, pada max result, pada kolom max result masukkan 10 untuk melimit hasilnya itu hanya 10 buku yang matching saja. Oke, max result ini. Kemudian print type-nya, pada kolom print type masukkan books. Oke. Jadi dia itu akan melimit hasilnya itu bukunya yang dapat di print. Oke, pastikan authorize request using out 2.0 ini dimatikan. Oke, dimatikan. Kemudian klik execute without out, oke, dari link paling bawah. Oke, langsung saja kita masukkan Q field-nya adalah Romeo, contohnya. Oke, contohnya Romeo. Kemudian max result-nya contohnya 10.
max result 10. Kemudian print type-nya kita masukkan books. Print type-nya books. Oke. Kemudian kita pastikan ini tadi tidak di checklist. Oke. Oke, langsung saja kita cari HTTP request dan HTTP response-nya. Oke. Oke. Hasilnya seperti ini. Oke. Kita akan menganalisa respons dari si Books API ini. Jadi responnya itu dibuat berdasarkan dari value yang dipisahkan oleh beberapa koma. Contohnya di sini ada kain, oke. Jenisnya apa? Di sini ada jenisnya buku dan volume berapa untuk value-nya, oke. Kita cari value untuk title. Oke, kita cari value-nya untuk title. Oke. Kemudian kita cari value untuk author. Oke, pertama di sini title mengandung value yang bersifat tunggal. Oke, untuk author di sini dia itu adalah array yang mengandung lebih dari satu value. Oke, dapat dilihat author yaitu Alice. Oke, value-nya lebih dari satu. Oke, langsung saja kita membuat aplikasi who wrote it. Oke, kita buat project baru menggunakan template empty activity. Oke. Oke. Kemudian kita buka activity mainnya, lalu pilih text tab. Oke. Kemudian kita tambahkan layout marginnya. Oke. Tambahkan layout margin. Kemudian kita hapus text view. Hapus text view-nya. Oke, kita tambahkan beberapa elemen UI yang ada. Oke, seperti ini. Ada text view, ada edit text, ada button, ada text view. Oke. Untuk text view yang pertama, oke, kita buat saja dulu text view-nya. Oke, ID-nya kita ganti menjadi seperti ini.
Oke. Kemudian layout width-nya menjadi match parent. Oke. Kemudian teksnya menjadi instruction. Oke, dia merah karena belum dibuat, nanti akan dibuat. Kemudian teks kita tambahkan teks reference. Tab 4 title. Oke. Kemudian kita tambahkan constraint-nya. Oke, ini adalah parent. Oke, tambahkan lagi constraint-nya. Value-nya parent juga. Oke, hapus. Oke, kemudian kita tambahkan edit text. Edit text. Oke. Layout width-nya match parent. Oke. ID-nya menjadi book input. Oke, margin top-nya 8 dp. Oke. Kemudian input type-nya text. Ini teks aja. Kemudian hint-nya ini kita tambahkan. Oke. Kemudian kita tambahkan constraint-nya. Oke, constraint-nya ada 3. Oke, yang dua adalah parent. Oke, yang terakhir adalah instruction. Oke. Kemudian kita tambahkan button. Oke. Kemudian kita ubah atributnya. Oke. ID-nya menjadi search button.
Oke, margin topnya menjadi 8 dp. Oke, teksnya menjadi button text. Oke, kemudian on click search books. Kemudian kita tambahkan constraint ini, ada 2. Oke, yang pertama parent. Yang kedua adalah book input. Oke, kemudian kita tambahkan lagi 2 text view. Oke, 1. Oke, kemudian kita ubah atributnya. Yang pertama menjadi title text. Oke, title text. Kemudian margin topnya 16 dp. Oke, kita ganti teks reference-nya menjadi style. Oke, lalu kita tambahkan constraint-nya. Oke, yang pertama itu parent, yang kedua itu search button. Oke, kemudian kita ganti text view kedua, itu ID-nya kita ganti, margin-nya kita ganti menjadi 8 dp. Kemudian text reference-nya kita ganti kemudian constraint-nya kita ganti juga. Yang pertama adalah parent, yang kedua adalah title text. Oke, lalu kita buka strings.xml, lalu kita tambahkan string berikut. Oke, dapat dilihat errornya sudah hilang. Oke, kemudian pada onClick attribute, oke, kita buat metodenya. Pada onClick attribute. Oke, langsung saja kita masukkan variabel tersebut di main activity. Oke, kemudian kita masukkan
variabel ini. Oke, kita timpa saja. Kemudian pada metode searchbooks, oke, kita akan mendapatkan teks dari si edit text view. Kemudian kita convert teksnya menjadi sebuah string dan kita masukkan ke dalam variabel. Oke. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas kosong namanya asyntax. Oke, kita buat Java kelasnya namanya fetchbook. Oke, kemudian kita ganti menjadi mengextend asyntax ini. Oke, jadi di sini masih error karena belum diimplementasikan do in background. Kita langsung saja klik implement method. Oke, dapat dilihat errornya sudah hilang. Kemudian kita klik kode, lalu klik override atau pilih atau klik Ctrl O. Oke, Ctrl O. Kemudian kita pilih on post execute. Oke, ini. Kemudian kita akan menampilkan hasilnya di text view. Oke, di main activity. Jadi kita tuh harus memiliki akses ke text view tersebut di dalam si asyntax ini. Oke, jadi caranya itu dengan memasukkan dan membuat variabel reference lemah. Oke. Oke. Oke, jadi kita akan membuat konstruktor untuk kelas fetchbook. Oke. Oke, kita taruh di bawah sini. Oke, lalu kita akan membuat kelas network utils. Oke, kita buat kelasnya saja langsung. Oke, jadi kelasnya ini tidak mengextend dari kelas manapun. Oke, jadi untuk melakukan logging kita membuat sebuah log tag variable. Oke. Kemudian kita buat sebuah metode statis. Oke, namanya adalah getBookInfo. Jadi nanti getBookInfo ini akan mencari si search termnya ini sebagai string. Oke. Kemudian kita masukkan variabel tersebut di dalam getBookInfo. Oke, jadi di akhir getBookInfo dia akan mereturn value yaitu book JSON string.
Oke. Kemudian kita tambahkan try catch dan finally. Oke. Di dalam getBook info setelah local variable dan sebelum return statement. Oke. Kemudian kita tambahkan member konstanta di atasnya kelas network util, di bawahnya log tag. Oke. Oke, di atas network util, di bawah log tag. Oke. Jadi di dalam metode getInfo-nya kita akan membuat sebuah request URL di dalam blok ctry. Oke, di dalam blok ctry ini. Kemudian masih di dalam si blok ctry ini kita akan mengkonvert si URL menjadi objek URL. Oke. Oke, jadi kita akan membuat sebuah requestnya masih di dalam blok try di dalam getBook info. Oke, kita akan membuka si URL-nya itu. Oke, kemudian masih juga di dalam blok try-nya itu kita akan membuat respons dari koneksinya menggunakan input stream, buffer reader, dan string builder. Oke. Oke. Kemudian akan membacakan input baris per baris. Oke. Oke. Kemudian di akhir dari input kita akan mengecek string. Oke. Jadi stringnya itu apakah ada responsnya. Oke, jadi kita akan mereturn null jika responsnya empty. Lalu mengconvert string builder menjadi sebuah objek string dan menyimpannya dalam book JSON string. Oke. Kemudian kita tutup di dalam blok finally, kita tutup kedua koneksi dan si buffer reader. Oke. Oke. Sebelum final return, oke, kita akan print si log tag ini.
Oke, di sini. Kemudian di dalam patchbook, oke, kita modify doin backgroundnya yang nantinya akan memanggil dari kelas network util dan dari getbook info. Oke, pada patchbook di modif doin background. Oke. Kemudian di main activity kita tambahkan baris ini di akhir dari metode search box. Oke. Kemudian kita jalankan aplikasinya dan kita lakukan sebuah pencarian. Jadi di sini aplikasinya akan crash. Oke. Jadi di Android Studio kita klik Loudcat dan kita lihat apa penyebabnya. Jadi penyebabnya itu kurang lebih seperti ini. Oke, langsung saja kita buka Android manifest.xml. Oke. Kemudian kita tambahkan ini sebelum elemen application. Oke. Kemudian kita akan melakukan parsing terhadap string dari JSON. Oke. Jadi di kelas Facebook di onPostExecute kita tambahkan sebuah blok try catch. Oke. OnPost. Oke. Di bawah super. Oke, kemudian di dalam try block kita akan menggunakan kelas yaitu JSON object ini dan JSON array ini. Oke. Kemudian kita inisialisasi variabelnya menggunakan parsing loop. Oke. Kemudian kita akan melakukan iterasi, oke, menggunakan array bernama item array. Oke. Kemudian ketika ditemukan, responsnya akan mengupdate si UI. Oke. Oke, kemudian ketika loopingnya sudah berhenti dan tidak ada item ditemukan, oke, jadi kita akan melakukan perubahan text view menjadi no result. Oke. Kemudian di dalam block catch kita akan memprint si error lognya. Oke, jadi kita akan mengubah text view-nya menjadi no result. Oke. Kemudian kita tambahkan resource no result-nya ke dalam strings.xml. Oke. Langsung saja kita implementasikan UI-nya. Di main activity kita tambahkan kode ini ke dalam metode searchbox setelah query string. Oke. Searchbook.
Oke, setelah query string, oke, di bawah kita akan memanggil dan mengeksekusi si tas Facebook ini. Oke, kita tambahkan codingan ini. Oke, kita tambahkan sebuah string ini. Oke. Kemudian kita akan memanage status networknya. Kemudian ketika kasusnya itu search fieldnya kosong. Oke, di dalam search book method kita menggunakan ini connectivity manager dan network info. Jadi kita tambahkan ke method search books. Kemudian kita tambahkan if-nya ini. Kemudian kita tambahkan else-nya. Kemudian kita tambahkan kedua string ini ke string XML. Oke. Langsung saja kita migrate ke async test loader. Oke, jadi kita akan mengcopy who-wrote-it project dan kita namakan projectnya itu menjadi who-wrote-it loader. Oke. Langsung saja kita copy. Oke, sudah di copy. Kemudian kita buka projectnya. Oke. Oke. Di sini kita akan membuat kelas yang dinamakan bookloader. Oke, kita buat kelas baru. Bookloader. Oke. Kemudian bookloadernya nanti mengextend si async task loader ini. Oke, kemudian kita implementasikan login backgroundnya ini. Kemudian kita buat konstruktornya untuk public loader ini. Oke. Kemudian kita implementasikan on start loading. Oke, kita buka Ctrl O. Oke, kita buat saja. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya
mQuery string. Oke. Kemudian kita ganti load in backgroundnya, returnnya. Oke, kita ganti. Oke, kemudian kita ganti main activity-nya. Kita tambahkan sebuah loader manager. Pada main activity. Oke. Kemudian kita implementasikan ini semua. Oke. Kemudian di method setBooks kita masukkan ini. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan callbacks loader. Oke, jadi di dalam ini kita sudah mengimplementasikan onCreate loader. Oke, kita ganti returnnya. Oke, kita ganti returnnya. Oke. Oke, kita copy kode onPost execute dari kelas matchbook ke onload finish. Oke, di sini kita copy onPost execute. Ke onload finish. Oke. Onload finish. Oke. Kemudian kita hapus super onPost execute. Oke, kita hapus super onPost execute-nya. Kemudian kita hapus semua get yang memanggil setiap text view. Oke. Kita hapus semua get text view-nya. Oke, kemudian kita ganti JSON object ini. Oke. Constructor variable s. Oke, ini kita ganti. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Jadi aplikasinya kurang lebih berfungsi sama, tapi sekarang ada loadernya. Oke. Kemudian kita buka onCreate, kita connect menjadi loader. Oke. Kemudian kita jalankan aplikasinya dan kita rotate device-nya. Jadi loadernya itu harusnya kita
datanya itu tidak terset. Oke. Kemudian kita hapus Facebook Class karena itu tidak digunakan lagi. Oke, berikut adalah aplikasinya ketika kita jalankan. Contohnya kita masukkan bukunya adalah Romeo. Oke, dapat dilihat aplikasinya sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Oke, demikianlah adalah tutorial 7.2. Terima kasih. Oke, kita masuk ke 7.3, yaitu broadcast receiver. Seperti biasa, halaman pertama berisi welcome. Oke, kemudian halaman kedua berisi tampilan aplikasi yang akan dibuat. Oke, jadi yang pertama kita adalah membuat project baru namanya Power Receiver. Oke. Kemudian untuk membuat sebuah broadcast receiver, kita memilih package name-nya di Android Project View. Oke, bagaimana caranya? Kita klik File, New, kemudian Order, kemudian Broadcast Receiver. Oke. Oke, kita klik File, New, kemudian Broadcast Receiver. Oke, Order, File, New, File, New, Order, Broadcast Receiver. Oke, kita namakan kelasnya adalah Custom Receiver dan yang terpilih adalah Java dan Exported Enable. Oke, Exported Enable dan Enable-nya sudah terchecklist juga. Oke, kita buat saja langsung. Oke, jadi kita ke Android Manifest XML-nya dulu. Kita cek apakah Android Studio-nya sudah menyediakan tag receiver secara default. Seharusnya sudah. Oke, dapat dilihat sudah terbuat secara default. Oke, langsung saja kita ke main activity.java. Kemudian kita buat objek baru namanya Customer Receiver. Oke. Kemudian kita buat sebuah intent. Oke. Kita buat sebuah intent di akhir dari method onCreate. Kemudian masih di main activity, masih di akhir onCreate, kita tambahkan 2 action. Oke, kita tambahkan lagi 2 action ini. Kemudian masih di onCreate, kita akan meregister receivernya. Oke, kita register receivernya. Oke, kita buat sebuah method destroy. Oke, kemudian implementasikan onReceive. Oke, jadi kita masih di custom receiver tadi, di custom receiver ini. Oke, di dalam onReceive kita hapus keseluruhan metode onReceive termasuk unsupported operation exception. Oke, kita hapus semuanya. Oke, kemudian kita buat intent.
Oke, kita buat intent ini. Kemudian kita buat statement switch dengan string dari intent action. Oke. Kemudian setelah statement switch kita buat toast. Oke. Oke. Kemudian kita akan mengirimkan dan menerima custom broadcast. Oke. Yang pertama kita buka main activity dan custom receiver, dan kita buat ini ke masing-masing, yaitu main activity dan custom receiver. Oke, custom receiver, main activity. Oke. Kemudian kita tambahkan send custom broadcast button. Oke, jadi di main activity kita replace hello world-nya menjadi button. Oke, button berikut kita replace ini. Oke, kemudian kita extract string resource-nya. Oke, kemudian kita buat metode ini. Oke, kita implementasikan metode tadi, kita buat intent baru di dalam send custom broadcast ini. Kemudian setelah kita membuat intent tadi, kita buat local broadcast manager. Oke. Kemudian kita register dan unregister si broadcast-nya. Oke, di dalam main activity di method onCreate kita akan meregister ini dengan menaruh kode ini. Register, oke. Kemudian di dalam method onDestroy kita masukkan codingan ini untuk mengunregister. Oke. Oke, kemudian di dalam custom receiver.java di dalam onReceive kita tambahkan lagi case. Oke, kita tambahkan case. Kita tambahkan lagi case. Oke. Kemudian kita jalankan aplikasinya, lalu kita kirim, kita klik tombol send custom broadcast. Oke, jadi seharusnya dia akan menampilkan pesan toast. Oke, sebelumnya kita ekstrak dulu masing-masing dari ini. Oke, di sini adalah unknown action. Oke, kemudian ini kita ekstrak. Oke. Oke, kita jalankan aplikasinya. Oke, aplikasinya sudah berjalan. Kemudian kita klik saja send custom broadcast. Oke, dapat dilihat aplikasinya berjalan sebagaimana mestinya. Oke, demikian adalah tutorial 4.3. Terima kasih.